Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Aniza Rizwana, NIM 2020 A1 C017. Saya dari Prodi PPKN kelas A, semester 2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peristiwa pentingnya proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ke-1, kekalahan Jepang atas Sekutu. Sejak tahun 1943, Jepang mulai mengalami kekalahan-kekalahan. Banyak wilayah Jepang jatuh ke tangan Sekutu. Pangkalan militer Jepang di Okinawa dan Iwo Jima telah diduduki dan dibobol oleh Sekutu. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti dengan PPKI. Diketahui oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta wakilnya. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI. Dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada 7 September 1945, armada Sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga menurunnya moral, keyakinan, dan semangat juang Jepang. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 5 Agustus 1945. Yang kedua, perbedaan sikap antara golongan tua dan golongan muda. Berita kekalahan Jepang tersebut luas meskipun Jepang merahasiakannya. Berita tersebut kemudian diketahui oleh Sultan Suryani melalui radio BBC. Sultan Syahrir kemudian beranggapan inilah saatnya Indonesia merdeka akan Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Jakarta. Sultan Suryani mendesak agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menyetujui usulan Sultan Syahrir. Sementara itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda di bawah pimpinan Hairul Saleh mengadakan pertemuan di gedung bakteriologi di Jalan Pegasangan Timur nomor 13 Jakarta. Hasilnya menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat tergantung pada bangsa lain. Golongan muda diwakili oleh Wikana dan Darwis untuk menyatakan pendapat mereka. Golongan muda menentukan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada 16 Agustus 1945. Tetapi Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menolak dengan alasan yang ke-1, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta belum mendapat pernyataan bahwa resmi tentang kekalahan Jepang. Yang kedua, pasukan Jepang masih bersenjata dan mempunyai tugas untuk menjaga status quo, kemohonan dan ketertiban sebelum Sekutu datang. Yang ketiga, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akan membicarakan kemerdekaan Indonesia di rapat PPKI pada 16 Agustus 1945. Perdebatan semakin panas. Golongan tua dan muda marah dan menyarankan agar golongan muda mencari orang lain untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, sejarah pembentukan kemerdekaan Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Yang ke-1, kehidupan berpolitik. Sejak pagi,
ini pada tanggal 17 Agustus 1945 telah diadakan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno di Pegasangan Timur nomor 56 untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kurang lebih 1.000 orang yang telah hadir untuk menyaksikan peristiwa maha penting itu. Pada pukul 10 kurang 5 menit, Muhammad Hatta datang dan langsung masuk ke kamar Insinyur Soekarno. Kemudian kedua pemimpin itu menuju ke ruang depan dan segera dimulai tepat pada jam 10 yang sudah direncanakan. Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi dengan Muhammad Hatta yang berisi yang ke-1, mengesahkan undang-undang yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Dr. Situ Coklasay yang sekarang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, dalam masa pemilihan presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah kontrol nasional. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Pada zaman pendudukan Jepang, seluruh potensi ekonomi Indonesia diarahkan kepada kepentingan perang, sehingga wilayah Republik Indonesia mengalami keadaan ekonomi yang sangat kacau. Untuk sementara itu, waktu pemerintah mengambil kebijaksanaan mengakui beberapa macam uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, yakni uang D Japanese Bank, uang pemerintah Hindia Belanda dan uang Jepang. Nah, itulah kehidupan ekonomi. Dan yang ketiga, kehidupan sosial budaya. Kemerdekaan Indonesia telah mengangkat orang Indonesia, tidak membedakan ras, warna kulit, keturunan, keyakinan agama, dan kesukuan. Nah, itulah kehidupan bersosial. Yang keempat, materi yang keempat, peristiwa Rengas Dengklok. Materi yang keempat, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang dan dengan cara menyembunyikan kedua tokoh tersebut ke daerah Rengas Dengklok, Jawa Barat. Peristiwa pengamanan tersebut dilakukan pada 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat untuk menghadiri kecurigaan Jepang. Orang yang membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta adalah Suhodancho, orang yang membawa Singgih, suku Jangko Singgih, seorang dai dan peta di Jakarta. Alasan pemilihan Rengas Dengklok karena perhitungan geografis dan militer. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa pengamanan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara menyembunyikannya. Kedua tokoh tersebut ke daerah Rengas Dengklok, Jawa Barat. Peristiwa pengamanan tersebut dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Untuk menghindari kecurigaan Jepang, orang yang membawa Insinyur Soekarno Hatta adalah Sudancho Singgih, seorang dai dan peta di Jakarta. Alasan pemilihan Rengas Dengklok karena perhitungan geografis dan militer.
Yang kelima, perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Persiapan memproklamasikan atau menyambut kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegesangan Timur nomor 56, Wakil Kota Jakarta Siwirjo memerintahkan mempersiapkan peralatan seperti mikrofon, alat pengeras suara, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta wakilnya membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berisi sebagai berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan secara jaksana dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia Insinyur Soekarno atau Muhammad Hatta. Setelah pembacaan proklamasi selesai, Latif Hendra dan Sultan Suhu mengibarkan bendera merah putih. Seluruh rakyat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upaya ditutup oleh wali kota. Yang keenam, mengebarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi disebarkan melalui media komunikasi seperti di pamflet, di radio, dan suara kabar. Pamflet dipasang oleh para pemuda di tempat yang mudah dilihat publik. Pada 20 Agustus 1945, hampir seluruh surat kabar di Jawa memberitakan berita proklamasi secara serempak. Kepada bagian radio, Waidah baik perlawan menerima teks proklamasi Saharudin. Waidah memerintahkan Us Supara menyiarkan berita proklamasi 3 hari yang diulang setiap setengah jam sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, kantor berita Doma ditutup Jepang pada 20 Agustus 1945. Nah, itulah penjelasan saya tentang materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.